Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah atas nikmat Allah. Puji syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ilmu, dan nikmat amal soleh. Dengan itu semua kita bisa hadir pada hari ini, berjumpa lagi dalam channel kesayangan kita, channel Irena Handono Official. Nah, bagi yang pertama kali menyimak channel ini, mohon jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini saya Sally Hamidah akan menjadi host di channelnya Umi, dan yang akan menjadi narasumber adalah nggak lain yang kita sayangi, Umi Irena Handono. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Sally? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap sehat. Tetap semangat. Amin. Baik, Umi, kita mau bahas apa ini? Ini kan sudah mendekati bulan suci Ramadan. Ya. Ya, sebaiknya kita mempersiapkan diri. Tapi gimana kalau kali ini kita menengok tentang Ramadan, eksistensinya apa, dan syariat Ramadan itu mulai kapan? Oke, berarti kita membahas tentang puasa Ramadan. Baik, ini dari judul yang akan Umi bawakan, pemirsa, adalah puasa sebagai syariat tertua peradaban manusia. Wow. Betul ya Umi? Memang betul. Baik. Syariat tertua bagi umat manusia. Umi, ngomong tentang puasa ya. Waktu Sally kecil dulu, Umi selalu membawakan satu ayat yang terngiang-ngiang buat Sally. Apa itu? Sally bacakan ya. Itu kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Betul sekali. Ya. Surat Al-Baqarah 183. 183. 183. Iya. Di situ artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di sini kita membahas eksistensi mengenai surat tadi, Al-Baqarah 183, yaitu bahwa bulan suci Ramadan itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, atas orang-orang terdahulu. Dengan kata lain, puasa pada bulan suci Ramadan itu diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya kepada umat Islam, tapi juga kepada umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata kuncinya adalah orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Iya. Baik. Ayo kita buktikan yuk. Siap. Ya. Ayo, Umi. Ayo. Kita buka Bible. Oke. Siap. Karena kan orang terdahulu kan. Iya. Jadi Kalau kaum sebelum Rasulullah SAW, kaumnya Nabi Isa. Oke, kita sekarang buka kitabnya. Maka di dalam Bible, di dalam Perjanjian Lama, yaitu Yeremia pasal 36 ayat 9, di situ dikatakan, adapun dalam tahun kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, dalam bulan, nah ini penting, dalam bulan ke-9, ya, orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Jadi ada syariat puasa di bulan ke-9 itu ya teksnya. Ini
di bulan ke-9. Oke. Ya, orang-orang terdahulu mengetahui dan kemudian mereka membiasakan diri melakukan puasa di bulan tersebut. Nah, itu artinya puasa pada bulan ke-9 kan merupakan kewajiban. Iya. Oke. Umi, saya penasaran. Bulan ke-9 itu kata kuncinya tadi ya. Nah, coba kita bandingkan dengan kalender Islam. Kalau dalam kalender Islam, nama-nama kalender Hijriah, itu nama-nama bulan itu dimulai dari Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, terus Ramadan 9. Jadi bulan ke-9 adalah bulan Ramadan, Masya Allah. Ramadan. Pas ya Umi ya? Pas banget. Ya kan? Setelah Ramadan baru Syawal, baru Dzulqa'dah, baru Dzulhijjah. Betul. Iya. Nah ini 9. kata kunci. Bulan Sekali lagi, maaf nih ya, maaf Umi selipkan sedikit. Kalau orang nggak pakai berpikir, meninggalkan analisa, maka dia pun nggak akan ketemu kunci rahasia ini. Apa itu bulan ke-9? Jadi di Bible disebut puasa itu tadi Yeremia wajib di bulan ke-9. Ya. Ternyata dalam Islam bulan 9 adalah Ramadan. Berarti yang dikatakan Bible itu adalah bulan Ramadan itu. Ya. Maha benar Allah dengan semua firman-Nya. Allah menyatakan umat terdahulu. Iya. Berarti umat yang mengaku pengikut Nabi terdahulu, maksudnya umatnya Nabi Isa atau Yesus, umatnya Nabi Musa, orang-orang Yahudi, harusnya kalau mereka mengaku beriman kepada kitab suci mereka, harusnya mereka juga harus melakukan ibadah di bulan ke-9 Ramadan. Ramadan berarti. Iya betul. Karena mereka kan umat terdahulu, termasuk Nabi Nuh alaihissalam, termasuk Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam. Iya. Betul. Ya. Dengan kata lain, sebenarnya syariat Islam itu memang telah diajarkan oleh para nabi terdahulu. Buktinya apa? Bukan hanya bulan puasa Ramadan ya, tapi juga sholat. Iya, Umi pernah dulu bahas tentang Nabi Isa sholat. Nabi Isa sholat kan. Yes. Betul. Itu ada dalam Bible. Terus apa? Nabi Isa juga melaksanakan apa? Pihitan. Iya. Hari ke-8 ya. Ya. Terus apa? Berwudu. Betul. Ya, zaman Yahya yang kemudian dikemas diistilahkan Yahya Pembaptis. Nah, baptisan itu abad berapa? Baptisan itu kan terjadinya pada abad ke-5. Itu. Sementara Nabi Yahya hidupnya ini kan masih kakak statusnya dari Nabi Isa alaihissalam. Berarti sebelum Nabi Masehi. Iya, sebelum Masehi. Betul. Ya kan? Ya, katakanlah pada waktu Nabi Isa itu di di Sungai Yordan ya. Yang diklaim adalah itu. Yang diklaim bahwa membaptis Nabi Isa katanya begitu. Pembaptisan baru ada abad ke-5. Baru dikenalnya istilah pembaptisan abad ke-5. Jadi berarti sebelumnya adalah berwudu. Allahu Akbar. Semakin menarik kalau kita belajar kristologi ini. Lanjut. Yang termasuk apa? Selain wudu ada lagi zakat. Haji. Masya Allah. Iya. Jadi penerapan syariat Islam tentang puasa Ramadan memang sekali lagi telah disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi terdahulu. Ini kalimat ini kita harus betul-betul pegang ya. Untuk bahasan tuntas gitu ya. Nah, prakteknya bagaimana? Puasa sebelum Islam ya, sebelum Rasulullah SAW. Coba kita buka Hakim-Hakim pasal 20 ayat 26. Di situ dinyatakan kemudian pergilah semua orang Israel, yaitu seluruh bangsa itu sampai ke Betel. Di sana mereka tinggal
dan menangis di hadapan Tuhan, Mm-mm. berpuasa ya, Iya. berpuasa sampai senja pada hari itu. Berarti batasan waktunya puasanya sampai senja, sampai sore hari. Nah, Oke. jadi kalau kita buka kitab Hakim-Hakim, Mm-mm. maka Umi bisa menyatakan lebih ke dalam. Ini adalah masa Nabi Yosua sampai masa raja-raja Bani Israel. Sudah berlaku seperti itu. Oke. Ya. Oke. Nah, pada masa pemerintahan Nabi Daud alaihissalam, Mm-mm. disebutkan dalam 2 Samuel pasal 1 ayat 12 ya. Mereka sebutnya David ini ya. Mm-mm. Bahwa berpuasa sampai matahari terbenam. Oh, ya, waktu senja itu tadi berarti sampai sore. Ya. Sampai matahari terbenam. Iya, iya, iya. Ya, ada yang menyatakan itu Sampai 8, gelap gitu ya, Umi, ya? senja sampai gelap ya. Mm-mm, mm-mm. Nah, itu. Kemudian kita lihat lagi. Mereka dahulu diperintah berpuasa, antara lain apa tujuannya puasa? Ini bisa kita lihat. Yesaya pasal 58 ayat 6. Oke. Tujuannya puasa apa? Apakah mau menguruskan badan? Menguruskan badan. Iya, itu salah tujuan itu. Salah tujuannya. La'allakum tatakun ya. Menjadi orang yang bertakwa. Orang dahulu menyatakan, kalau kita buka di Yesaya, menyatakan puasa itu tujuannya untuk membuka belenggu-belenggu kelaliman, kata mereka. Jadi, membuka iya. belenggu-belenggu kelaliman. Jadi mereka dibelenggu oleh dosa-dosa, Iya. dibelenggu oleh perbuatan-perbuatan yang dolim, Mm-mm. mereka sebut lalim, maka mereka puasa, membebaskan Kan diri dirinya dari kezaliman. dari maksiat. Masya Allah. Iya. Nah, amalan puasa juga terus dipraktekkan hingga ke masa Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus. Mm-mm. Dan juga dipraktekkan oleh beliau sendiri. Beliau juga puasa. Oke, Nah, oke. kita lihat di Matius pasal 3 ayat 1 sampai 2. Iya, iya. Nah, berbicara tentang sejarah syariat puasa Ramadan sendiri, Umi, kalau dalam Islam itu ternyata puasa Ramadan itu baru diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu pada tahun kedua. Iya, betul. Iya, setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Nah, pada tahun itu juga ada peristiwa besar yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin yang ada di Mekah, yaitu perang Badar. Ya, perang besar. Ya, perang besar, perang Badar. Di dalam kitab At-Tabari, Umi, disebutkan perintah puasa Ramadan itu Allah turunkan itu 1 bulan sebelum Ramadan tersebut. Jadi ketika apa namanya? Ketika katakanlah bulan depan itu Ramadan, Sudah diumumkan. Sya'ban ini, ketika Sya'ban itu perintah Allah itu datang, gitu. Jadi benar-benar waktunya sangat mepet itu. Dan ketika itu umat Islam atau kaum Muslim pada itu dan para sahabat segera melaksanakan perintah berpuasa di bulan Ramadan, walaupun dalam kondisinya mereka akan berperang, perang Badar seperti itu. Dan begitu juga tentang perintah zakat fitrah diturunkannya yakni 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri pada tahun tersebut. Dan segera para sahabat mengeluarkan zakat fitrah. Artinya yang mungkin Salih bisa sampaikan pada waktu itu bahwa para sahabat umat Islam di masa itu ketika mendapatkan perintah dari Allah, diperintah oleh Rasulullah untuk melakukan puasa, langsung puasa. Ya. Ketika diminta untuk mengeluarkan zakat, langsung nggak pakai nanti tahun depan gitu, nggak pakai nunda-nunda seperti itu. Dan pada waktu hari Id, para sahabat dan umat Islam pada waktu itu juga melakukan sholat di luar masjid. Dan itu yang pertama kalinya dilakukan di Madinah. Seperti itu. Nah, kurang lebih tanggal 17 Ramadan, kaum muslim berperang menghadapi musyrikin Mekah di perang Badar, dan Allah memberikan kemenangan besar di perang Badar tersebut. Jadi di tahun tersebut mereka merayakan Idul Fitri, juga merayakan kemenangan perang Badar. Nah, selain perang Badar, di bulan Ramadan itu ada juga peristiwa penting, yakni Futuh Makkah.
Ya, yang terjadinya di di tahun ke-8 Hijriah. Seperti itu. Nah, pada waktu itu di 8 Hijriah itu ada Rasulullah tuh berangkat ke Mekah. Ini kayaknya epic banget gitu kalau disampaikan. Rasulullah berangkat bersama 10.000 pasukan. Luar biasa. Iya. Saat itu besar. Dari Madinah ke Mekah. Besar banget, Umi. Dan apa yang terjadi, Umi? Ketika memasuki kota Mekah, itu tuh nyaris tanpa pertempuran, Umi. Nyaris. Ini dan maaf, menang. Ini maaf. Yang masyarakat sekarang ini rata-rata nggak paham. Rata-rata nggak paham. Mana ada kata mereka itu ya. Dengan sok intelektual kadang-kadang ya. Mana ada perang kok nggak pakai pertempuran. Namanya perang adalah pertempuran. Iya. Ini ada. Masa Rasulullah ada dengan 10.000 pasukan berangkat dari Madinah datang ke Mekah, ternyata nyaris nggak ada pertempuran, nggak ada pengerusakan, nggak ada sama sekali nggak ada perbudakan, nggak ada perbudakan atau perkosaan, sama sekali, bersih dan menang mutlak. Ya. Padahal umat Islam selalu dicitrakan, ya. Termasuk di negeri kita. Islamofobia muncul di Indonesia yang mayoritas Islam. Kok bisa gitu loh ya. Tapi ternyata bisa aja itu terjadi. Jadi ada buzzer-buzzernya gitu kan. Iya, betul. Yang ada yang berusaha menjelekkan Islam gitu kan. Ya. Jadi ibadah puasa, jadi kalau boleh dikatakan hakikatnya itu merupakan sebuah perang besar antara diri kita dengan hawa nafsu. Dan ketika kita berhasil memenangkan peperangan itu, kita pun merayakan kefitrian diri kita tepat setelah keluar dari madrasah Ramadan. Dan setiap kali berbuka puasa, kan disebutnya iftar, fatara. Nah, tubuh kita kemudian saat itu siap merasakan nikmatnya berbuka, walaupun berbukanya dengan teh hangat tawar dan 3 biji kurma. Kalau dalam keadaan sehari-hari tidak berpuasa itu rasanya minimalis. Tapi ketika berpuasa, Masya Allah, nikmat luar biasa. Dan menurut Umi tentang puasa tadi. Ya, jadi gini, Umi ingin melakukan suatu analisa ya, membedah dengan tajam. Bahwa ternyata puasa itu bukan hanya untuk agama wahyu saja. Oh, maksudnya tidak hanya Islam, bukan hanya agama Ibrahimiyah, tidak hanya Nasrani, tidak hanya Yahudi yang memiliki puasa. Ya, betul. Oke. Jadi bahkan kita bisa lihat itu di Mesir kuno. Oh. Di Yunani juga kita bisa lihat. Ya. Mereka juga memiliki puasa. Oh. Romawi yang tukang mabuk, iya. Romawi juga begitu. Sampai Cina yang terkenal dengan Konghucu, Buddha gitu. Iya. Ternyata puasa. Oh, mereka juga punya aturan puasa. Okay. Iya. Nah, dalam sebuah buku misteri bulan Ramadan yang dikarang oleh Yusuf Burhanuddin, disebutkan bahwa bangsa Phoenix itu gimana? Siapa? Mesir kan? Mesir. Nah, itu mereka berpuasa untuk menghormati Dewi Isis. Sebelum Masehi ya. Bayangin, berarti sebelumnya Masehi. Betul. Tepatnya berapa? 2 abad sebelum Masehi, 193 Masehi. Oke. Terus bangsa Romawi kuno juga berpuasa. Gimana? Selama berapa? Selama setahun penuh dalam kurun 5 tahun. Jadi dalam kurun 5 tahun ada 1 tahun penuh untuk puasa. Panjang ya, Mi? 1 tahun. Panjang. Dalam rangka apa puasanya? Nah, ini yang perlu kita tahu. Kalau dalam Islam, la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya kan?
Tapi pada zaman itu puasanya orang Romawi ini untuk menghormati dewa Isis, gitu, mereka ini melakukan puasa untuk menghormati dewa Osiris. Nah, siapa Osiris? Osiris ini adalah suaminya Isis. Ya, dewa kematian kalau nggak salah ya. Ya, pelindung kematian. Nah, terus tetangganya Romawi siapa? Yunani. Bangsa Yunani mempelajari kelebihan puasa dari Mesir kuno. Jadi bangsa Yunani terinspirasi dari bangsa Mesir kuno. Ya. Lebih ini lagi ya, kita urai lagi ya tentang Mesir ya. Bangsa Mesir itu selalu berpuasa 7 hari sampai 6 minggu. Jadi katakanlah kalau Umi sih menyebutnya bukan Anda senang sebenarnya dengan sebutan 6 minggu, tapi Umi pakai bahasa ini barangkali di antara pemirsa masih lebih familiar minggu daripada pekan ya. Oh ya, 7 hari atau 6 pekan gitu maksudnya. Jadi 7 hari berarti 1 sampai 6 pekan. Oh ya. Maksudnya gitu. 1 pekan atau sampai 6 pekan. Selama-lamanya 6 pekan. Itu Mesir kuno. Dan mereka menjadikan puasa itu untuk menebus dosa. Menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukan, maksiat yang sudah dilakukan. Ini. Terus ini ada lagi yang menarik. Apa, Umi? Ingat, kalau ada pemandangan salju. Bergumpal-gumpal esnya gitu ya. Kemudian ada apa namanya, orang yang berselancar, pipinya merah, orang Tibet. Oh ya Tibet. Himalaya ya. Tibet. Orang Tibet pun juga mengenal puasa. Puasanya itu 24 jam berturut-turut. Halo, 24 jam berturut-turut. Berat. Nah, dan ada lagi keistimewaan yang mereka lakukan. Istimewa, bukan istimewa apa ya, artinya bangsa lain nggak melakukan itu. Ya, tetapi mereka melakukan apa? Air liurnya sendiri itu tidak boleh ditelan. Wah, kalau nggak sengaja gimana? Kalau pas tidur gitu gimana? Nah, itu dia. Persyaratannya berat ya, Mi ya? Ya. Jadi kalau sampai ini menelan air liurnya berarti gagal dong puasanya. Iya. Persyaratannya berat. Ketat banget. Terus ini Umi lihat juga di kamus militernya Yunani kuno. Nah, di situ puasa itu dianggap persiapan awal menghadapi peperangan. Jadi sebelum maju perang, menurut mereka badan harus disiapkan, harus fit gitu ya, nggak boleh loyo gitu ya, nggak boleh kebanyakan makan. Nah, bangsa Romawi juga meniru ritual puasa bangsa Yunani. Jadi mereka akhirnya ikut-ikutan. Jadi kalau perang puasa dulu. Dan mereka ini Yunani Romawi ini menganggap puasa itu bisa menjadi benteng diri. Mereka bilang karena tubuh kita itu mempunyai 2 dimensi kekuatan secara fisik dan sekaligus metafisik. Apa ya istilahnya? Puasa adalah untuk membentuk ketahanan dan kesabaran lah gitu. Nah, terus kita lihat sedikit lagi, tadi ada agak tertinggal Cina. Dalam ajaran Cina kuno, puasa itu termasuk salah satu ajaran Buddha dalam rangka apa? Mensucikan diri. Nah, maka sebenarnya mau tidak mau, kalau kita jujur, maka ternyata semenjak permulaan sejarah manusia, puasa diyakini oleh banyak agama sebagai salah satu wasilah mencapai keagungan spiritual dan menjadi penawar kealpaan yang bisa menuntun pelakunya mengeluarkan pelakunya dari kemungkaran. Berarti kalau boleh saling simpulkan sekilas ya, Mi ya. Berarti puasa ini
dilakukan pada waktu itu di zaman umat-umat yang terdahulu itu bukan hanya pada umat Ibrahimiyah, bukan pada umat Yahudi atau Nasrani, tapi di luar itu mereka sudah mengenal puasa. Betul. Bahkan di seluruh belahan dunia kalau Umi ada. tadi sebut ada di Mesir kuno, ada di Romawi, Yunani, bahkan Umi tadi menyebutkan Tibet. Cina, iya di Tibet, Cina kuno, berarti dari barat sampai timur. Sampai timur. Bahkan bisa dikatakan di seluruh dunia pada waktu itu sudah mengenal puasa dan mereka tahu apa manfaat dari puasa. Iya. Nah, boleh ya Umi masuk ke Yahudi lagi ya. Oke. Itu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini selama puasanya, lamanya puasanya adalah 40 hari. Itu iya. peristiwanya adalah peristiwa di Bukit Sinai, ya, di mana beliau mendapatkan 10 perintah Tuhan, the Ten Commandment, ya. Jadi Musa diperintah dalam Taurat melaksanakan puasa pada hari ke-10 bulan ke-7 dan hari ke-9 bulan ke-8. Jadi sebelum menerima 40 hari. Betul. Sebelum menerima Ten Commandment Puasa diminta dulu. Mensucikan diri dulu. mensucikan diri. Orang Yahudi dulunya dan sebagian sampai sekarang juga masih ada yang juga melaksanakan puasa selama dia sedih, masa berkabung, sedih, dan bahkan mereka juga meratap. Nah ini kan ada tembok ratapan. Sementara kalau tentang meratap, ternyata orang Cina yang masih menyembah roh nenek moyang ini, itu juga mereka itu kalau ada orang meninggal bahkan sampai mengupah orang untuk meratap. Ini kayaknya ada kaitannya Ada ini di kaitannya sini. ya, Umi. Nah, kemudian Yahudi mereka sudah terbiasa melaksanakan puasa 1 hari sebagai pertobatan. Kapan saja waktunya bebas. Pertobatan kalau misalnya ada hujan nggak berhenti gitu ya, banjir gitu, mereka puasa. Mereka memahaminya bahwa aduh Tuhan nggak ridho, Tuhan sedang murka mungkin. sedang murka. Jadi mereka puasa, Oke. mohon ampun gitu. Demikian pula misalnya paceklik panjang, mereka puasa. Kok nggak hujan-hujan itu. Nah, pada masa tersebut mereka melaksanakan puasa juga ada yang seminggu untuk memperingati kehancuran Yerusalem di tangan Nebukadnezar kedua. Ini puasanya ini nggak nanggung-nanggung. Tahun 605 sampai 562 sebelum Masehi. Iya. Zamannya Nebukadnezar kan? Zamannya Nebukadnezar II. Mereka sudah puasa itu. Umat Yahudi. Mereka juga melaksanakan puasa pada hari-hari yang lain. Jadi ibadah puasa itu ibadah yang lazim ya Mi ya bagi orang dulu. Yahudi, Nasrani, semua mengenal puasa dengan baik dan tahu apa manfaatnya puasa. Ya. Tapi ada tapinya. Kenapa, Umi? Sekarang ada juga loh umat Kristen yang menolak puasa. Menolak? Oh iya, Mi. Ayo, buktiin. Buka Markus pasal 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16. Di situ dinyatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Gak ada kaitannya sama puasa. Ini nggak ada kaitannya dengan? Gak ada kaitannya sama puasa. Jadi puasa itu mereka tolak. Yang mendapatkan ridho Allah, berkah Tuhan itu bukan puasa. Mendapatkan pengampunan itu bukan puasa. Mempersiapkan diri itu bukan puasa.
tapi adalah siapa yang percaya dan dibaptis. Nah, siapa yang ngomong ini? Ngomong tentang pembaptisan. Pembaptisan ini sampai abad keempat, maaf, nggak ada. Oh, oke. Baru Jadi, resminya itu ya itu abad kelima. boleh dikatakan, apakah bisa dikatakan ayat palsu, Mi? Ya, ini yang narik, ini yang narik. Coba putar dulu deh audionya. Apakah orang Kristen harus berpuasa? Tidak. Allah memang mengharuskan bangsa Israel untuk berpuasa pada hari pendamaian, tapi perintah itu tidak berlaku lagi setelah Yesus menebus dosa semua orang yang telah bertobat. Orang Kristen tidak perlu merayakan hari pendamaian karena hukum Taurat tidak berlaku lagi bagi mereka. Roma 10 ayat 4. Maka orang Kristen bisa memutuskan sendiri apakah mereka mau berpuasa atau tidak. Roma 14 ayat 1-4. Fokus dari ibadah orang Kristen bukanlah puasa. Alkitab tidak pernah menghubungkan berpuasa dengan kebahagiaan. Tapi, ciri khas dari ibadah orang Kristen yang benar adalah sukacita. Ini sesuai dengan sifat Yehuwa, Allah yang bahagia. Nah, sekarang kita buktikan ya. Tadi Sandi kan mengatakan jangan-jangan ayat palsu gitu ya. Iya, apa mungkin, Mi? Ya memang iya. Jadi gini, Injil Markus pasal 16 ayat 16. Ya. Ini sebenarnya ayat ini tidak boleh diamalkan karena status ayat ini adalah palsu. Siapa yang menyatakan? Yang menyatakan adalah para ilmuwan Kristen, antara lain Robert W. Funk dan Roy W. Hoover dalam The Jesus Seminar. Nah, jadi di situ disebutkan bahwa sama sekali tidak memuat, jadi Jesus Seminar itu sama sekali tidak memuat Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20. Tidak ada dalam Five Gospel. Ayat 9 sampai 20 tidak nggak ada. Nggak ada. Berarti pas Markus 16 itu hanya berakhir di Ayat 8. Nah, berarti jadi yang ayat yang kita baca tadi itu kan 16. Iya. Oh, yang itu nggak ada. menyatakan yang penting itu pokoknya percaya dan dibaptis itu kan. Itu enggak ada. Nah, sekarang kita teliti. Kita teliti ya permasalahannya. Sementara itu jadi New York International Bible Society memuat utuh Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20. Berarti kan termasuk ayat 16 tadi. Iya. Itu dikutip ya. Dalam The Holy Bible New International Version halaman 780. Iya. Tapi di bawah ayat 8 ya. Di bawahnya ayat 8 diberi garis tegas untuk memisahkan ayat 8 dengan ayat 9 sampai 20. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 habis itu garis. Dipisahkan. Ya, dipisahkan. Lompat ini ya. Spasinya renggang ini ya. Terus kemudian di bawah garis tersebut ditulis peringatan yang bunyinya bahwa dua manuskrip yang paling tua, Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus, tidak memiliki Markus pasal 16 sampai 20. Berarti sumbernya nggak ada, bisa dikatakan seperti itu, Mi. Maksudnya ya enggak ada di Codex Sinaiticus maupun Codex Vaticanus itu enggak ada. Berarti kan ini diciptakan apa bukan sih ya? Dibuat dikarang kemudian. Dikarang kemudian. Ayo. Kalau tidak memakai pemikiran dan analisa, enggak ketemu ini. Iya. Wah. Kasihan ya umat mereka. Iya. Tapi sebenarnya dalam Al-Quran juga sudah disampaikan ya, Mi, Allah sudah menginformasikan ke kita bahwa orang-orang terdahulu itu suka mengubah ayat dari tempatnya. Nah, boleh dong tanya lebih lanjut. Sali tanya nih.
Di Indonesia kayak apa? Iya, gitu. iya. Kalau di Indonesia gimana, Mi? Itu kan mungkin di luar negeri ya. Ya, Tadi di pakai Indonesia apa kayak namanya, apa? New York International Bible Society gitu. Nah, di Indonesia gimana, Mi? Nah, sekarang ini di Indonesia pengakuan kepalsuan daripada Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 Heeh. masih bisa dijumpai. Oh, Masih bisa dijumpai. Di mana? Di dalam Alkitab terbitan Katolik tahun 1977 sampai 1978. Dengan komentar seperti ini komentarnya, bahwa bagian akhir Markus, berarti ayat berapa? 9 sampai 20. oke. Ya kan? Bercerita mengenai penampakan Yesus. Maka ditulis lagi, ini memang termasuk dalam kitab suci, Oke. ya. Tetapi agaknya tidak termasuk Injil Markus yang asli. Wah. Ini Wah. mereka loh yang ngomong ya. Ya. Ini tercantum dalam Alkitab Tahun Katolik. 77 78. Iya, betul. Ya. Ya kalau sekarang berarti sudah nggak ada ya, Mi ya? Ya, Masih. makanya berburu aja. Oh, hunting. Hunting. Di- Di black market. Iya. Tahun 77 78. Ya. Wah, nanti Jadi- jadi best seller. Dan ini disebutkan ulang oleh Lembaga Biblika Indonesia, Kitab Suci Perjanjian Baru halaman 133. Wah, ini sejarah ini, Mi. Memang. Iya. Jadi kembali lagi ke puasa Ramadan, Umi. Nah, puasa Ramadan itu berkumpulnya ampunan dan pahala yang luar biasa pada puasa Ramadan. Pahala yang sangat besar. Kalau dalam kacamata Al-Quran, puasa itu adalah amal ibadah yang diridhoi oleh Allah dengan ampunan dan pahala yang sangat besar. Itu dalam surat Al-Ahzab ayat 35, Umi. Sali Gimana? bacakan artinya. Laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah sediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ini cocok ya, Mia. Kenapa seluruh umat terdahulu itu mereka berpuasa, mereka pun mengakui manfaatnya gitu kan. Ya, Sedangkan dalam Islam ditegaskan lagi bahwa tidak hanya manfaat di dunia, tapi ada ampunan dan pahala yang besar. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Allahu Akbar. Iya, makanya firman Allah dalam surat Al-Baqarah di 183 tadi kan ada kata-kata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, itu sebagaimana diperintahkan kepada kaum sebelum kamu, menunjukkan bahwa ibadah puasa telah dilakukan oleh orang-orang beriman sebelum Nabi Muhammad SAW. Ketika menjelaskan ayat ini di tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa bahkan sejak Nabi Nuh alaihissalam hingga Nabi Isa itu puasa wajib dilakukan 3 hari setiap bulannya. Jadi puasa itu bukan sesuatu yang baru di zamannya Nabi Muhammad baru ada, bukan, tapi memang sudah ada. Gitu Sudah sejak dikenal. zaman-zaman bahkan nabi-nabi. sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Iya. Luar biasa. Oh, kalau begitu oke. Sekarang kok menjadi Umi kok semakin penasaran nih ya, pengen nelusurin lagi gimana sih puasanya para nabi terdahulu. Oke. Gimana, Kalau Umi galinya dari Bible dulu ya. Yep. Untuk menunjukkan bahwa Bible pun ngakuin tentang puasa di bulan ke-9, yaitu apa? Ramadan. Bible ngakui itu. Gitu ya. Gimana? Oke, sekarang kita buka ya. Umi mulai dari Nabi Samuel. Oke. Iya.
Samuel itu menyatakan taubatnya kepada Allah, itu bisa dilihat 1 Samuel pasal 7 ayat 6. Maka dia puasa. Tobat makanya dia puasa. Terus berkabung pun dia tobat. Berkabung pun dia puasa. 1 Samuel pasal 31 ayat 13. Jadi ketika berkabung dia berpuasa, ketika bertobat dia berpuasa. Okay. Juga 2 Samuel pasal 1 ayat 2. Ya, itu Samuel ya. David. Siapa Daud? David? Nabi Daud. Ya, David ya, Nabi Daud ya. Itu dalam Mazmur pasal 109 ayat 24. Okay. Ya, dikatakan begini. Maka Nabi Daud berpuasa sampai badannya kurus kehabisan lemak. Ya. Berarti diperkirakan puasanya ya bisa jadi 40 hari. Iya. Cukup panjang. Nehemia. Nah, ini nama-nama ini. Nama-nama nabi dalam Bible ya. Nehemia berpuasa ketika berkabung. Nah, sama seperti Samuel kan? Itu Nehemia pasal 1 ayat 4. Ada lagi Nabi Daniel. Okay. Juga berpuasa. Pasal 9 ayat 3. Yuel juga berpuasa bersama penduduk negerinya. Dia ini apa? Pembesar atau raja ini, Yuel. Seorang pemimpin negerinya. Jadi Yuel pasal 1 ayat 14. Yunus. Nabi Yunus. Juga berpuasa. Yunus pasal 3 ayat 5. Ada lagi nabi yang terkenal juga, Zakaria. Nabi Zakaria. Berpuasa juga. Zakaria pasal 7 ayat 5. Sekarang kalau nabi-nabinya begitu, masyarakatnya kayak apa? Iya, masyarakatnya gimana? Masyarakat Yerusalem berpuasa pada bulan ke-9. Nah. Ini. Bulan ke-9 ini Umi. Jelas. Ya, Yeremia pasal 36 ayat 9. Dan masih lain-lain lagi, banyak. Terus kembali lagi ke Nabi Musa. Nabi Musa juga Yesus juga sama-sama berpuasa selama 40 hari. Nabi Musa berpuasa jasmani dan rohani, tidak makan, tidak minum selama 40 hari 40 malam saat menerima 10 firman Tuhan. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam. Ini tercatat di kitab Keluaran pasal 34 ayat 28. Dia tidak makan roti dan tidak minum air. Nah, kenapa kok ditekankan kalimat minum air? Nanti kita kupas ya. Dan ia menuliskan pada batu loh itu segala perkataan perjanjian, ya ini ke-10 firman. Nah, kita lihat lagi. Sementara kalau tadi Umi Nabi mengucapkan Musa tentang Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi Isa juga berpuasa 40 hari 40 malam hingga kelaparan. Ditulis begitu. Itu yang ditulis dalam Bible mereka ya. Matius Yesus, ya? pasal 4 ayat 2. Dan kelaparan kapan? Pada saat dicobai oleh iblis di padang gurun. Yesus dicobai iblis di padang gurun. Bahkan sempat diangkat sama iblis. Dibawa ke ke kota-kota yang besar, diperlihatkan keindahan kota, dilihatkan istana gitu. Jadi diterbangkan sama iblis, katanya Bible-nya. Disebut dalam Matius pasal 4 ayat 2, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Ya, jadi Tuhan lapar ya. Kemudian dalam Injil juga dikatakan puasa adalah identitas ketakwaan, kesalehan, dan kepatuhan kepada Tuhan. Ini menarik di Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 37. Maka contohnya adalah Hana, seorang tokoh perempuan tidak pernah meninggalkan ibadah puasa. Katanya Bible ya. Mereka mengakui puasa itu ibadah. Tidak pernah meninggalkan ibadah puasa dalam rangka
mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Kalau kita mengatakan taqarrub ilallah. Terus menarik kita lihat lagi serangkaian dengan ini. Kalau Nabi Isa berpuasa, muridnya kayak apa? Iya. Apakah Nabi Isa berpuasa sendiri atau juga mengajarkan syariat puasa? Ternyata terungkap di Matius pasal 17 ayat 21. Yesus menginstruksikan para muridnya untuk berdoa dan berpuasa. Maksudnya apa? Untuk mengusir setan yang merasuki manusia. Orang-orang Farisi pada masa Yesus juga melakukan puasa. Dan mereka puasanya 2 kali seminggu. Persis harinya Senin Kemis. Ini Lukas pasal 18 ayat 12. Nah, lanjut lagi ya. Yesus juga mengatakan dengan tegas bahwa para muridnya pun berpuasa. Kembali lagi itu diulangi, bisa terdapat di Lukas, di Matius, dan di Markus. Dan puasa harus secara ikhlas hanya karena Allah. Itu diucapkan di Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18. Artinya puasa ini sesuatu yang bagi umat terdahulu itu sesuatu yang lazim gitu nih. Yang sudah sangat-sangat diketahui, yang biasa dipraktekkan. Inilah pembuktiannya. Iya, bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Bukan yang baru. Iya, bahkan dikatakan kalau di tadi yang Umi sebutkan Lukas tadi, dikatakan pada masa Yesus yang orang Farisi tadi terbiasa puasa di hari Senin dan Kamis juga gitu. Gitu. Lanjut Umi gimana? Nah, dalam Ibnu Katsir, dalam tafsirnya beliau menyatakan sejak Nabi Nuh hingga Nabi Isa, puasa itu wajib dilakukan 3 hari setiap bulan. Itu wajib. Ya, jadi dari Nabi Adam pun diperintahkan untuk berpuasa. Caranya, bentuknya kayak apa? Tidak memakan buah kuldi. Oke. Ya, jadi puasa tidak memakan buah kuldi. Ini bisa kita lihat di Al-Baqarah 35. Kemudian kita juga bisa menganalisa tentang Maryam, bunda Nabi Isa alaihissalam, juga puasa. Hingga puasanya tidak saja menahan makanan, tapi berpuasanya juga tidak berbicara. Ya. Itu surat Maryam ayat 26. Nabi Musa bersama kaumnya berpuasa 40 hari kan. Ya. Nabi Isa juga puasa. Nabi Daud puasanya selang-seling. Sehari puasa, sehari berbuka. Iya. Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi rasul juga sudah mengamalkan puasa 3 hari setiap bulan dan turut mengamalkan puasa Asyura yang jatuh pada hari ke-10 bulan Muharram bersama masyarakat Quraisy saat itu ya. Jadi kayaknya jelas ya Mi ya, puasa itu sebenarnya amalan yang diikuti, yang sudah diketahui dan bukan sesuatu yang sia-sia, bukan sesuatu yang mengada-ada. Itu. Misalnya mau kurus, diet, maka dikarenakan puasa. Gitu. Iya. Jadi puasa itu sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat zaman kuno. Itu adalah sebagai ibadah yang istimewa sekali. Ya. Yang diwajibkan Tuhan kepada semua nabinya. Sayang banget kalau kita nggak ngerti hal ini. Betul. Dan puasa ini termasuk syariat tertua ya Umi ya, bisa dikatakan kayak gitu ya. Ya. Puasa adalah syariat tertua karena sudah disyariatkan kepada umat sebelum Rasulullah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kalau kita melihat ke masa kini, ya. Itu gimana sih sebenarnya puasa itu? Iya. Kalau yang kemarin yang tadi Sali mendengarkan penjelasan Umi bagaimana puasa menurut umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Nah, kalau yang sekarang nih, yang sekarang ini kayak apa? Gimana? Kalau Mereka menolak semua atau gimana? Itu kan
sampai ratusan tahun sebelum Masehi kan sudah kita telaah. Sampai 7 abad sebelum Masehi juga sudah kita telaah. Iya. Apakah semua umat Kristen menolak sekarang ya, puasa, Umi? Ini menurut Katolik ya. Iya, oke. Menurut Katolik. Berbeda dengan aturan puasa menurut Katolik. Sebagai contoh, peraturan yang dibuat oleh Keuskupan Surabaya tahun 2004. Yang ditandatangani oleh Romo Julius Haryanto SM. Sesuai dengan ketentuan Kitab Hukum Kanonik Kanon nomor 1249 sampai 1253 dan Statuta Keuskupan Regio Jawa nomor 111. Ditetapkan bahwa semua orang Katolik yang berusia 18 tahun sampai batasnya awal tahun ke-60, awal tahun 60 usianya, 18 jadi sampai 60 tahun. 18 sampai 60 tahun. Mereka itu terkena wajib puasa pada hari Rabu, Abu dan Jumat Agung. Oh. Ini wajib nih. Ya. Wajib, enggak boleh enggak. Wajib ya. Nah, terus kemudian dinyatakan juga dalam statuta tadi. Secara yuridis puasa orang Katolik ini berarti mereka melakukan puasa makanan lembut atau makanan keras ya. Makanan itu mereka hanya boleh makan kenyang sehari sekali. Oh. Jadi puasanya adalah puasa makan kenyang sekali sehari. Oke. Jadi nggak boleh makan kenyang lebih daripada sekali. Jadi berarti makan boleh. Nyemil boleh? Ya boleh. Oh gitu. Jadi kurang detail ya sebenarnya ya Mi ya. Aturannya. Bukan kurang detail, udah nyimpang. Betul. Bukan Tidak kurang detail. Jadi sebagaimana batasan 18 sampai 60. Nah, padahal kalau kita lihat ya pada masa yang lalu, masa sebelum Rasulullah SAW nggak ada pembatasan itu. Dan kemudian dalam tuntunan Islam pun anak juga sudah mulai diajarkan untuk berpuasa. Betul, Kan gitu. Betul. Iya. Ya kan? Jadi ini sudah nyimpang nih. Nah kita lihat lagi bagaimana puasanya misalnya Ortodoks Syria. Kenapa kok Umi ambil contoh Kristen Ortodoks Syria? KOS ya Mi ya disebut. Mereka ini kan sekte Kristen yang atributnya mirip dengan Islam. Bahasa sehari-hari Syria loh. Iya. Ya. Jadi pakai bahasa Arab. Gitu ya? Iya, pernah sekali lihat yang mereka yang pakai jubah, mereka pakai kopiah, pakai gamis, surban, kerudung. Pakai rebana juga Iya. Terus gimana, Umi? Membaca Injil juga dalam bahasa Arab ya. Dan mereka menyatakan ada puasa agung. Yaumil Kabir. Syaumil Kabir, oke. Saumil Kabir selama 40 hari berturut-turut pada setiap tahun sekitar bulan April. Puasa yang dilakukan jamaah KOS itu, nah ini tidak ada makan sahur. Oh. Berat. Jadi mohon maaf kalau ada orang Islam gitu ya, puasa nggak pakai sahur, barangkali niru mereka. Iya. Padahal sahur itu bagian dari sunnah ya Mi. Ya, sahur itu bagian dari sunnah. Ya. Itu loh. Jadi jangan mengabaikan demikian saja. Iya. Lebih berat tidur daripada sahur. Betul. Iya. Karena itu sunnah gitu. Gitu kan. Iya. Nah, puasa KOS lainnya adalah puasa Rabu dan Jumat. Nah, kenapa kok mereka Rabu dan Jumat puasa? Dalam rangka mengenang kesengsaraan Kristus. Mengenang kesengsaraan Kristus gitu katanya ya. Nggak konsisten juga. Nah, jenis-jenis orang
orang Kristen yang lainnya yang sekarang ini boleh dibilang disimpulkan bahwa ada puasa biasa, ada juga puasa sepenuhnya, terus juga ada puasa 12 jam, ada puasa 24 jam. Beda-beda ya. Ya, jadi kalau kita gimana sih puasanya berarti secara global itu umumnya kayak apa? Ya, bisa disebut puasa biasa, puasa sepenuhnya, puasa 12 jam, puasa 24 jam. Kita apa sih maksudnya gitu ya? Puasa kita urai ini. Puasa biasa adalah puasa dengan melakukan pantang nggak makan, ya, tapi boleh minum. Itu puasa biasa. Jadi makanan nggak mau, pantang, ya, istilahnya pantang nggak mau. Tapi minum, siapa takut? Minum, tetap aja minum. Nah, puasa seperti ini dapat dilihat dari contoh puasa yang dilakukan kata mereka ya, oleh Tuhan Yesus selama 40 hari 40 malam, ya puasa tidak makan. Katanya Lukas pasal 4 ayat 2. Terus ada puasa yang disebut puasa sepenuhnya. Puasa sepenuhnya ini selama 3 hari 3 malam untuk seluruh orang Yahudi, ya. Itu di Ester pasal 4 ayat 16. Juga dapat kita lihat dari puasa yang dilakukan oleh Paulus dalam kisah pertobatannya 3 hari dan 3 malam. Ia tidak makan dan minum dan tidak dapat melihat. Ini kisah Rasul pasal 9 ayat 9. Nah, puasa seperti ini tidaklah harus dilakukan lebih dari 3 hari. Jadi cuma 3 hari enggak makan, enggak minum. Ada lagi kemudian puasa 24 jam, puasa 12 jam. Ada puasa 24 jam. Nah, sekarang ini mereka menyatakan bahwa mereka tidak makan dan tidak minum atau melakukan apapun, misalnya nonton TV, baca koran, ya, zaman itu ya. Atau jenis lainnya. Sekarang kan zaman HP ya. Iya. Internet ini. Mereka menyatakan bahwa mereka benar-benar tidak melakukan apapun yang disukai, termasuk olahraga. Mereka nggak olahraga. Dan sepanjang waktu itu diisi dengan ibadah, kata mereka, berdoa, nyanyi, membaca Bible. Ya, seperti itu. Puasa 12 atau 24 jam dilakukan sebagai komitmen untuk mengkhususkan diri, kata mereka, semata-mata karena Tuhan gitu. Nah, puasa 24 jam tidak bisa dilakukan dalam waktu yang lama. Hanya bisa dilakukan 2 dan 3 hari. Selebihnya tidak dianjurkan. Nah, ada lagi puasa GKI Immanuel, Gereja Kristen Indonesia GKI Immanuel. Puasanya itu ditentukan misalnya tanggal 31 Mei tahun 2019 sampai 9 Juni 2019. Berarti berapa hari? 10 hari. Waktunya puasa mulainya jam 8 pagi. Berakhirnya sampai jam 20. Yang dilakukan dalam puasa jam 5 pagi, hari itu sudah niatnya puasa, tapi masih boleh makan minum, berhenti jam 8 pagi. Sudah nggak makan. Sampai jam 20. Makan kenyang sekali sehari. Terus mereka melakukan doa. Setiap 2 jam sekali katanya dianjurkan memuji Tuhan. Baca firman katanya begitu. Nah, jenis puasanya bagaimana? Ya diserahkan pada anggota
jemaat, istilah mereka begitu. Kalau mampu puasa 12 jam tidak makan dan tidak minum ya silakan. Tapi kalau nggak mampu ya berarti ya tidak makan saja, minumnya tetap. Nah kalau ada yang mampu 24 jam ya ini puasanya jenis supranatural. Nah jika 12 jam nggak mampu bagaimana? Ya bisa minum air putih. Nah, bagaimana kalau puasanya hanya mampu setengah hari? Ya tidak apa-apa setengah hari aja. Nah, mereka menekankan dengan bahasa begini, slogannya. Puasa kita, kata mereka, ialah bukan pada makan dan minum, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi yang dipuasain adalah hati. Iya, jadi kalau boleh saling berkomentar, Umi. Jadi puasa-puasa yang ada pada umat lain itu aturannya belum fix, belum permanen, masih bisa berubah-berubah, diserahkan kembali kepada jemaatnya. Nah, sedangkan puasa yang sudah fix, yang aturannya sangat jelas, sangat detail, itu justru adanya dalam Islam. Ya. Kenapa? Gitu. Ya seperti saya katakan tadi. Ya karena hanya Islam yang tidak mengubah-ubah ayat. Iya, betul. Kesempurnaan puasa, syariat puasa itu diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Ya. Seperti itu. Jadi puasa merupakan hal yang kalau Sali simpulkan ya Mia di ujung dari tausiahnya Umi, pemaparannya Umi. Jadi sebenarnya puasa itu adalah sebuah amal yang sudah dijalankan sejak lama oleh umat manusia. Bahkan sebenarnya bukan hanya pada manusia ya Umi ya. Pada hewan pun, pada makhluk Allah yang lain itu sudah puasa. Mereka juga berpuasa. Itu mereka berpuasa pada momen-momen tertentu dalam hidupnya demi kelangsungan hidup. Gitu. Seperti ayam ketika mengerami telur, dia berpuasa. Gitu. Terus kemudian ular itu juga berpuasa untuk menjaga struktur dari kulitnya agar tetap keras dan terlindung dari sengatan matahari dan duri hingga dia tetap bisa berjalan melata seperti itu. Bahkan ada satu contoh puasanya hewan yang Umi selalu bawakan kalau saat Ramadan itu puasanya ulat. Iya kan? Nah, ulat itu dia melata gitu kan, terus kemudian dia pada akhirnya dia berpuasa, dia berdiam, membuat kepompong, dia berdiam dalam kepompong itu sekian lama, tidak makan, tidak minum, tidak kemana-mana gitu kan. Nah tapi setelah masanya dia keluar dari kepompong berubah menjadi hewan yang sangat indah, menjadi kupu-kupu yang cantik gitu. Dan kemudian bisa membantu penyerbukan bunga dan yang lain-lain gitu. Nah artinya puasa itu adalah, kalau boleh saya simpulkan Umi, puasa itu adalah sunnah dari kehidupan, sunnah tobiiyah dikatakan seperti itu. Untuk apa? Untuk makhluk hidup ini untuk bertahan hidup, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada manusia, apalagi dia Muslim, yang tidak mau berpuasa Ramadan, masya Allah, rugi banget gitu. Padahal orang-orang sebelum Islam pada waktu itu sudah melaksanakan puasa juga, mengakui puasa juga, bahkan mengatakan bahwa tadi di zaman Romawi sebelum perang ya Umi ya, puasa itu adalah menguatkan fisik dan menguatkan mental, seperti itu. Ya, dari Romawi sampai ke Yunani ya, Tibet, sampai ke Mesir, ke Cina, luar biasa. Baik, jadi demikian betapa manfaat puasa sangat luar biasa, dan puasa
Ramadan ternyata bukan baru-baru dikenal aja. Puasa Ramadan bukan syariatnya Nabi Muhammad saja, tapi puasa Ramadan juga tadi seperti yang disampaikan oleh Umi Irena Handono adalah syariat yang Allah berikan kepada para nabi sebelumnya. Alangkah sayangnya kalau kita tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan yang akan datang ini. Kenapa? Ya, kalau bagi Umi ya siapa yang bisa menggaransi bahwa tahun depan Umi masih dalam keadaan hidup dan bisa menikmati Ramadan? Insya Allah. Umur manusia di tangan Allah. Maka itu sebabnya ya alhamdulillah Umi di pondok seperti juga dengan Sali kan, kita tidak pernah melewatkan momen agar untuk khataman Quran dan iktikaf selama bulan Ramadan. Insya Allah. Kita ngaji ya, huruf hijaiyah dan sekaligus dengan membaca terjemahnya. Insya Allah. Baik, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, itulah pemaparan Umi tentang puasa, dan sebagaimana tadi yang sudah saya simpulkan bahwasanya puasa adalah syariat tertua ya Umi ya dari peradaban manusia. Dan untuk itu mari kita manfaatkan Ramadan kita dengan baik, dengan amal-amal solih yang baik, dan melaksanakan, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sangat-sangat berharga ini, Ramadan. Mungkin itu Mi, kalau misalnya disimpulkan kayaknya semua yang disampaikan Umi itu daging semua gitu. Kalau cuma diambil sedikit rugi gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Insya Allah. Terima kasih Umi atas waktu, atas ilmu yang sudah disampaikan oleh Umi. Akhirul kalam, kita tutup Umi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf mungkin dari saya ada salah ucap, salah kata dalam menyampaikan, itu semua dari saya. Jika ada yang benar maka itu semata dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.